Tanda arah sholat. Ada kiblat. Alhamdulillah ya. Satu sajadah, satu doa, terjalin dalam satu ikatan. Yes, inilah masjid. Menjaga iman dalam minoritas. Ramadan 这边我们会摆桌。 Restoran halal, pelabuhan yang dinanti. Bersama Minanti Rohanta, inilah Taiwan Ramah Muslim. Berkunjung ke Taiwan, travelers bisa nih memilih destinasi wisata menarik lainnya selain di Taipei. Kali ini Minanti akan mengajak Anda ke Kabupaten Ilan, sebuah daerah perbukitan yang memiliki banyak pertanian. Perjalanan dari kota Taipei dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Sesampainya di Ilan, saya singgah di National Center of Traditional Arts. Jika dilihat-lihat, memang banyak ya restoran di sini. Nah, dalam episode ini saya akan makan siang sebagai rekomendasi untuk travelers. Nah, ini dia nih salah satu restoran di Ilan yang halal. Restoran ini menjual menu klepot nasi dan mie, sup, hingga dimsum. Bagi wisatawan muslim, menunya ada veggie, ayam, sapi, bebek, dan udang. Nah, yang menarik, meja makan bagian belakang terdapat tulisan halal. Jadi, restoran ini memang memisahkan mana halal dan tidak. Mulai dari menu makanan, alat makan, hingga tempat duduk. Nah, sertifikat halal dan Muslim friendly telah didapat restoran ini dari Islamic Commercial Development. Jadi aman ya travelers. Makananku sudah datang. Ini dia claypot udang. Karena di sini sedang musim dingin, yaitu suhunya ya di bawah 20 derajat. Pas banget makan yang hangat-hangat. Sekarang aku coba dulu, nanti aku kasih tahu bagaimana rasanya. Dalam perhatianku, ternyata di Taiwan kalau kamu memesan udang, biasanya masih dengan kulitnya ya travelers. Jadi sebenarnya makannya sedikit plain ya, maksudnya itu tidak ada campuran bumbu yang kuat, itu tidak ada. Tapi untuk udang dan ini tuh ada sawi putih ya, itu sudah cukup sih. Enaknya itu adalah tuh, masih terlihat nggak asapnya. Jadi hangat karena suasana dingin, suhunya dingin, bisa menghangatkan. Hauce. Claypot ini merupakan menu makanan khas Tiongkok dengan menggunakan tembikar yang membantu panas secara merata. Makanan yang disajikan dengan claypot memiliki rasa yang lembut, suhu hangat yang tahan lama, aroma yang sangat tajam, hingga ada sensasi garing dari kerak nasi. Setelah saya makan, budaya di sini adalah self service. Balikin sendiri, bersihin sendiri. Jadi kita pulang. Puas mengisi perut, badan kembali hangat, aku pun melanjutkan perjalanan di Ilan. Aku akan ke sebuah tempat penginapan di daerah perbukitan. Perjalanan aku tempuh sekitar setengah jam dengan jarak 16 km. Di Taiwan ternyata juga ada loh hotel yang Muslim friendly. Kenapa disebut seperti itu ya? Penasaran? Lihat nanti ya. Udara yang dingin membuat saya nyaman untuk berkeliling sekitar penginapan. Namun kali ini cuaca kurang mendukung nih travelers. Gemericik hujan tak henti-henti. Namun pemandangan daerah Tungsan masih terlihat jelas. Jadi penginapan ini berada di kaki Gunung Taiyuan ya travelers. Hujan semakin deras. Saya pun ingin segera masuk ke kamar hotel.
Kamarnya di sini terbagi dalam beberapa bangunan loh, travelers. Dan ternyata kamarku luas sekali. Kamar mandi dan toilet pun terpisah. Oh ya, per tahun 2025 seluruh penginapan di Taiwan sudah tidak menyediakan perlengkapan mandi sekali pakai ya, travelers. Milan ini memang jadi destinasi yang menarik banget loh buat wisatawan. Salah satunya di hotel ini nih. Kamarnya bisa langsung lihat pemandangan. Karena ini kita berada di dataran tinggi. Nah, kalau misalnya tadi aku bilang Muslim friendly, ini dia nih. Aku tunjukin sekarang. Ada kiblat. Alhamdulillah ya. Jadi bisa sholat dengan nyaman, dengan pemandangan. Siang berganti malam, waktunya untuk sholat. Temanku kali ini Mbak Dewi merasa sangat nyaman dengan hotel yang Muslim friendly. Untuk mengambil air wudhu pun, hotel ini sudah menyiapkan keran yang mumpuni. Sehabis itu Mbak Dewi tinggal sholat deh dengan mengikuti petunjuk arah kiblat. Malam hari kami dapat aktivitas menarik nih. Membuat wedang ronde. Pertama-tama, kami membulatkan adonan tepung ketan dan tapioka. Nah, ini mau bikin ronde ya Mbak Eva ya. Jadi dibulatin dulu, dipanjangin sampai cukup tipis. Digulung. Ambil 1 ruas jari, tahin langsung dibulatin. Ini dia rondenya. Adonan yang sudah dibuat menjadi bulatan kecil langsung direbus. Durasinya tak lama, harus di bawah 15 menit tergantung banyaknya adonan. Sambil menunggu wedang ronde jadi, saya pun mendapatkan aktivitas melepaskan lentera. Sekarang akan menuliskan harapan di lentera ini. Lentera ini memiliki 4 sisi, sehingga kami menuliskan harapan secara bergantian. Aku udah nulis, ini dia harapanku. Semoga Journey tetap ditonton dan banyak klien. Amin. Nah, sekarang gilirannya temen aku. Ya, semoga kita cepat nikah. Kita temen dong ya. Pokoknya yang terbaik lah ya. Pokoknya yang terbaik lah ya buat kita sama-sama have fun juga di Taiwan ya. Kami pun bersiap melepaskan lentera. Walaupun lagi-lagi cuaca tak mendukung, hujan, jadi pelepasan berjalan begitu cepat. Pas sekali, saat ini wedang ronde sudah jadi. Kami pun gak sabar untuk mencicipinya. Jadi ini dia wedang ronde yang tadi dibikin ramai-ramai. Beda ya sama yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada isinya ya. Kalau di sini tidak ada. Apakah rasanya sama? Apakah sama-sama dengan menggunakan kuah? Jahe? Nggak ada bau jahenya ya? Berbeda. Mari kita coba. Jadi kalau misalnya kuahnya itu seperti pakai gula merah ya. Lebih kenyal, lebih susah untuk digigit dan ditelan. Begitulah suasana penginapan yang ramah muslim ya, travelers. Selanjutnya, Minanti akan ke lokasi ramah muslim yang berbeda. Jadi, tetap di Journey. Lokasi berikutnya di Taiwan yang ramah muslim yakni di Taoyuan. Lokasi tepatnya yaitu di kawasan Chungcheon New Village. Dari Taipei, kami akan melakukan perjalanan darat hampir 1 jam. Sesampainya, saya langsung diajak untuk mengenakan baju etnik Taiwan terlebih dahulu. Karena outfitku perpaduan warna kuning dan beige, jadi aku disarankan mengenakan rompi dan hiasan kepala berwarna hitam.
dia sudah memakai baju tradisional Taiwan. Berisik ya? Sekarang jalan-jalan sekitar sini. Wah, ada yang menarik loh di sini travelers. Bendera berbagai negara berkibar. Saya berada di bawah bendera Indonesia. Jadi lokasi ini tuh banyak banget bendera dari macam-macam negara. Tadi kata tour guide kalau misalnya Taiwan itu kan memang tidak masuk dalam PBB. Nah, ini jadi cara mereka untuk memperkenalkan wisata. Setiap turis yang datang bisa melihat bendera mereka berkibar di sini. Jadi lokasi ini multicultural travelers. Terdapat sejarah terkait dengan peperangan. Sehingga desa ini pun juga dikenal sebagai kampung tentara yang saat ini ditempati oleh generasi kedua dan ketiga. 这是一个蛮特殊的景点，它算是一个眷村的旧废墟，但是因为有些人有他们的特色文化，有他们的饮食特色，所以他们又舍不得走，所以在他们的努力之下，这10几年把这边营造成一个这样的园区。我们这边我做了一个顺口溜，说龙岗有3宝，忠贞新村米干吃到饱，云南姑娘打歌跳舞满街跑，异域孤军故事耆老真不少。所以就是饮食文化。多元少数民族，还有加上这些孤军的这些文史的这些特色，是这边的3大亮。 Masuk ke dalam museum, pertama-tama kami disuguhkan sebuah tayangan sejarah terkait dengan tentara yang dahulunya berperang dalam Golden Triangle yang terdiri dari negara Myanmar, Laos, dan Thailand. Masuk semakin dalam, saya merasakan suasana peperangan. Banyak sekali barang-barang yang dahulunya digunakan dalam perang seperti machine gun. Jadi, Lost Army Story House ini didirikan oleh Wang Kenseng, seorang veteran dalam perang kawasan Triangle. Saat perang berakhir, Wang Ken akhirnya kembali ke Taiwan pada tahun 1978 dan mendirikan Lost Army Story House di tahun 1981. Nama ruangan ini adalah Chaos. Di dinding-dinding ada bekas tembakan, lantai-lantai dengan serpihan peluru, terus ada senjata-senjata. Ini tuh sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya perang itu tidak ada gunanya. Perang itu tidak menciptakan kedamaian, sehingga pendiri dari tempat ini menginginkan agar adanya kedamaian dan tidak ada perang di seluruh dunia. Memasuki lorong lainnya, terlihat sebuah karya seni yang menunjukkan seorang anak merenung, berdoa agar tidak terjadi perang lagi. Ruang terakhir seperti lorong waktu atau pulang. Selesainya perang membuat para tentara bingung harus pulang kemana. Usai dari Lost Army Story House, kami diajak membuat makanan khas Chungcheong Village, rice noodle atau mie can. Bahan utama makanan ini ialah beras yang disimpan minimal 2 tahun, lalu digiling sampai halus seperti tepung. Pertama-tama kita oleskan mie-nya. Hanya 1 sendok, lalu kita ratakan. Habis itu langsung di steam. 1 minute? Yeah. Okay. How many degree? It's more than 100 degree. Wow. Yeah, it's need very hot water. Beautiful. Finally. Sedang di cooling down. Sudah dingin ternyata. Slowly. Ini dia rice noodle karyaku. Perfect. Kami pun kembali berjalan ke sekitaran distrik Chongli. Nah, sekarang kami pun akan melalui sebuah gang untuk menuju ke masjid. Jadi kita lihat seperti apa. Masjid Lunggang ini merupakan masjid kelima yang dibangun di Taiwan. Dibuka pada tahun 1964, masjid ini awalnya dibangun untuk melayani pasukan Kuomintang yang dipulangkan dari Burma saat perang Triangle pada tahun 1950-an. Saat bertemu dengan Mr. Ma sebagai pengurus masjid,
ia menyampaikan, saat ini sholat berjamaah 5 waktu dan sholat Jumat rutin dilakukan. Ramadan 这边我们会摆桌了以后，我们那个Salat Maghrib 之前，就是开斋餐的时候，女性会在这边，男性会在这边，会先 iftar 了以后 Salat Maghrib 下来了以后呢，我们这边男生会在这边排队，女生会排队，我们会准备那个类似一种自助餐。然后每一天准备的那个餐点是不一样的，就是每一天菜肴的一直到Idul Fitri。对，这些都是我们由龙岗青市的董事会出钱准备的。但是有一些日子呢，那像印尼朋友他们想要来做一天，由他们支付这样子。那有些时候呢，就属于印度啊、巴基斯坦啊，他们也想要做他们的东西，我们都欢迎。这个看平日的话，差不多我100多人吧。那如果假日的话，刚好就是礼拜五、礼拜六、礼拜天的话，人会很多。那时候你会看到我们男性从这边出来以后排队排成这个样子。Mr. Ma menceritakan bahwa masjid ini banyak disinggahi oleh pelajar, tenaga kerja, hingga orang asing yang menikah dengan orang Taiwan. Saat ini ada 5 orang Indonesia yang berdakwah loh, travelers. Usai dari masjid, kami mengarah ke Jalan Chungsen. Wah, saat berjalan ada saja nih yang kulihat penjual dengan menggunakan kerudung. Tak lama ada juga nih toko Indonesia loh, travelers. Penjualnya sudah tinggal selama 18 tahun di Taiwan. Saya pun kembali berjalan dan menemukan nih satu tempat makan dengan logo halal yang terpampang nyata. Kami pun masuk ke dalam tempat makan berukuran sekitar 3 meter. Namun penuh dengan macam-macam bendera negara. Tak ketinggalan, beragam sertifikat ramah muslim pun dapat saya temui. Kami pun disajikan nasi tumpeng dengan menu pendamping ayam cincang khas Thailand, kari sapi, steam ikan lemon, tumis sayur, udang asam pedas Thailand, dan bihun pedas. Makannya berbeda, menggunakan sarung tangan. Udangnya enak, tapi nasi kuningnya kurang berasa bumbu. Kurang greget. Pemilik restoran ini ternyata orang Myanmar loh, travelers. 我在2000年的时候就过来台湾，就开始做了。后来又在华城这个地方又在开店。以前我也开餐厅，我在21岁从哈记去哈记，21岁去回来我就开始开店。其实我们的招牌是，比如说像米缸的话，吃那个海鲜比较多。因为在台湾没有人做。我常常也帮印尼朋友办婚宴，办了很多。 Informasi dari tour guide, jumlah muslim di Taiwan saat ini sekitar 200.000 jiwa. Warga lokal yang beragama Islam didominasi oleh etnis Hui. Taipei, ibu kota negara Taiwan ini pastinya menyimpan banyak wisata yang menarik. Wisatawan dapat city tour, melihat kuil yang dipercantik oleh bunga sakura sejak akhir Desember hingga awal April. Menikmati kuliner di Old Street, hingga mencoba baju tradisional Tionghoa, Cheongsap. Lalu bagaimana mencari makanan yang halal ya? Susah nggak ya? Nah, saat berlibur ke Taipei, wisatawan bisa nih memilih restoran seperti Chinese food dengan pilihan menunya lebih dominan ke ayam, seafood, ataupun sayuran. Salah satunya aku mampir ke restoran ini nih, travelers. Akhirnya sampai di salah satu restoran yang halal. Walaupun tidak ada logonya, tapi restoran ini tidak menjual babi. Jadi aman atau muslim friendly.
Nah, ini namanya. Sekarang kita masuk untuk melihat menu makanannya. Menu masakannya ada ayam jahe, tumis cumi, udang fana merebus, sapo tahu, ikan talapia, sawi putih, dan kaki gurita. Sudah selesai makan dan ditutup dengan minum oolong tea. Itu teh khas Chinese. Minum ini tuh bikin gak enak, jadi perfect banget. Tadi ialah rekomendasi makan siangnya. Jika rekomendasi makan malam yang lebih fancy, travelers bisa nih mencoba menu steak ini. Pilihannya ada beef, salmon, dan ayam. Jadi di restoran ini akan makan steak, tapi menariknya ini dia. Ada buffetnya untuk side dish. Bisa pilih mau salad, terus ada seafood juga, ada kerang udang, ada sushi, terus juga ada pizza. Pokoknya banyak deh pilihan side dish-nya. Sekarang aku mau lihat-lihat dulu dan kira-kira pilih apa ya. Karena saat ini masih musim dingin dan suhu pun masih belasan derajat, saya pun tertarik untuk mengambil corn soup. Sedangkan untuk minumannya, aku mengambil hot chocolate. Tak lama, hidangan steak kami pun datang. Pilihan sausku, mushroom sauce, tuang deh. Ternyata empuk banget asli. Cukup unik nih travelers. Baru sekali aku mencicipi steak dengan telur ceplok dan ubi. Sensasi makan yang berbeda ya. Itulah beberapa rekomendasi makanan halal yang dapat Journey rangkum untuk travelers jika ingin ke Taiwan. Wisata nyaman, ibadah jalan, hati pun tentram. Selamat berakhir pekan ya travelers. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.